Shalom, salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini saya akan membagikan sebuah materi yang merupakan ujian akhir saya di mata kuliah strategi pembelajaran. Materi yang saya pilih ini yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru ke sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru dan siswa tidak dituntut untuk menemukan materi tersebut. Nah, yang kedua itu karakteristik pembelajaran ekspositori. Nah, terdapat beberapa karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Di antaranya itu yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, seseorang mengidentifikasikannya dengan ceramah. Nah, yang kedua itu biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta. Nah, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Kemudian yang ketiga itu tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Nah, artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Nah, strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibanding dengan strategi pembelajaran yang lainnya. Baik tidak suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan pertama penggunaan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai. Dalam penguasaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu sebelumnya strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan teratur. Nah, kemudian kedua itu prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini adalah proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang atau penerima pesan tersebut. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan dan ingin dicapai. Nah, dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber dari pesan tersebut dan siswa berfungsi sebagai penerima dari pesan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu prinsip kesiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan terlebih dahulu. Kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis. Nah, untuk menerima pelajaran jangan mulai kita sajikan mata pelajaran manakala yang siswa perlu siap untuk menerimanya. Kemudian yang keempat itu prinsip berkelanjutan.
Prinsip berkelanjutan adalah proses pembelajaran ekspositori harus mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Nah, ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium. Nah, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Nah, keberhasilan penggunaan strategi ekspositori sangat tergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan ekspositori ini, yaitu yang pertama itu persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dalam pelajaran. Nah, dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan. Di antaranya yaitu berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Kemudian yang kedua, mulai dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai, dan yang kedua, bukalah file dalam otak siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyajian. Nah, langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Guru yang harus dipikirkan guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Nah, karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu pertama, penggunaan bahasa, yang kedua, intonasi suara, yang ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa, dan yang keempat, menggunakan jok-jok yang menyegarkan. Kemudian yang ketiga itu korelasi. Nah, langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang sudah dimilikinya maupun makna untuk mengingat kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Nah, kemudian yang keempat, menyimpulkan. Nah, langkah menyimpulkan adalah tahap untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Nah, langkah penyimpulan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melakukan langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil inti dari proses yang dilakukan atau proses penyajian. Nah, kemudian yang kelima yaitu mengaplikasikan. Nah, langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak pelajaran guru. Nah, langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Nah, sebab melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Nah, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Nah, keunggulannya yaitu strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Nah, hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertamanya, dengan strategi pembelajaran ekspositori guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang dikuasai siswa cukup luas. Kemudian yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan atau kuliah tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Kemudian yang keempat, keunggulan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu kelemahan. Nah, di samping memiliki keunggulan, strategi ekspositori juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama,
pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar, menyimak secara baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar. Nah, kemudian yang ketiga, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi. Nah, kemudian yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositoris sangat terpenting kepada apa yang dimiliki setiap guru. Nah, kemudian yang kelima itu, oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah. Nah, inilah materi yang saya dapat berikan dan saya dapat bagikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan banyak terima kasih.